Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan semuanya nonton video ini saya selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, nggih, amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya kerja dengan gaji yang barokah dan semoga bermanfaat untuk masa depan Anda, anak Anda, dan keluarga Anda, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus lokal yang terjadi kemarin. Dan ini ada sangkut pautnya tentang pekerja ilegal yang berasal dari Indonesia. Nah kawan-kawan, simak videonya sampai habis. Sekali lagi, jadikan ini pelajaran dan jangan sampai Anda tergiur yang namanya OS di negara orang, paperan di negara orang, apapun alasannya. Kalau seandainya sampean ini terputus kontraknya, carilah kerjaan dan teruslah berjuang untuk kerja secara legal di negara orang. Karena jika sampean gagal di negara Hong Kong, siapa tahu sampean berhasil di negara Makau, berhasil di negara Singapura, bahkan Taiwan ataupun Jepang. Semoga dengan pembahasan ini tidak menyakiti kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah pembahasan tentang berita kemarin. Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Departemen Imigrasi sejak hari Selasa sampai hari Rabu tanggal 10 Oktober sampai dengan 11 Oktober, dan puncak-puncaknya ini dilakukan penangkapan, penggeledahan ini tanggal 13 atau hari Kamis Oktober 2023, tepatnya pagi jam 10.30-an. Dan ini sebenarnya jaringan yang sudah diincar kawan sejak awal tahun 2023. Setelah Departemen Imigrasi ini mengantongi beberapa bukti dan yakin bahwa mereka ini ikut sebuah jaringan merekrut pekerja secara ilegal di negara ini dengan melibatkan beberapa perusahaan besar, maka Departemen Imigrasi ini udah yakin nih bahwa mereka ikut jaringan tersebut. Maka tanggal 13 kemarin atau Kamis ini langsung mendatangi tempat atau markas mereka. Ya, jadi setelah setahun diincar, mereka yakin bahwa mereka ini terlibat sebuah jaringan dan mereka telah menangkap 30 pekerja dan juga 20 pekerja ilegal dan juga beberapa bos besar. Oke kan kawan, nanti bakal saya kasih tahu secara detailnya tentang bagaimana sih kerja mereka. Jadi tolong kan kawan untuk simak. Jadi prosesnya ini tidak jauh beda dengan proses kawan-kawan bekerja secara legal di negara ini. Jadi yang pertama ada sponsor nih. Sponsor ini yang mana ini ada yang tinggal di
negara C daratan sana. Ada sponsor yang tinggal di negara sini. Ya, jadi ada sponsor, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah agensi besar, semacam kayak agensi pekerja secara legal atau sah. Kan ada agensi nih kalau sampean mencari majikan. Nah, mereka juga seperti itu, ada agensinya. Mereka juga menyediakan kontrak kerja dan bagaimana memberikan gaji kepada pekerja-pekerjanya. Jadi pekerja itu digaji bukan langsung sama pihak dari restoran, kawan-kawan, tidak, tapi dari orang ketiga, kemudian nanti digaji secara offline. Seperti itu ya. Semoga paham mbak-mbak semuanya. Kemudian yang ketiga, setelah agensi ada majikan, kan kawan. Jadi ada majikan. Nah, majikan ini nanti setelah dia ini mencari pekerja, nanti buat diambil. Nah, kemudian setelah diambil, pihak dari majikan nanti akan mempekerjakan pekerja ini. Oke. Kemudian setelah majikan ini, yang keempat ada pemilik restoran. Pemilik restoran ini nanti yang bakal apa-apa yang ngomong sama majikan, nggih. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pekerja ilegal itu. Jadi ada 5 yang memiliki peran masing-masing, yang dimana ini ada sistemnya masing-masing juga. Pertama adalah sponsor, kemudian agensi, kemudian majikan, pihak dari pemilik restoran, kemudian juga pekerja ilegal itu. Oke. Nah, sponsor itu ditangkap ada sebanyak 5 orang. Bukan sponsor. Yang ditangkap 5 orang itu adalah sebuah agensi, yang dimana agensi tersebut ini terdiri dari orang sini sama negara C daratan sana. Ditangkap udah 5 orang. Kemudian yang kedua, majikan ini ditangkap ada 8 orang. 1 adalah dari negara C daratan, yang kedua adalah Mbak Indonesia. Jadi ada Mbak Indonesia ini yang merekrut Mbak Indonesia lainnya lagi. Jadi ini disebut sebagai majikan. Ini udah ditangkap 8 orang. Oke, kemudian pemilik restoran ini juga sudah kena tangkap dan ditanyai dan sudah diidentifikasi bekerja sama merekrut pekerja ilegal ini sebanyak 17 restoran dari 50 restoran. Jadi polisi sudah menyelidiki melalui perangkat komputer mereka, ada 50 perusahaan restoran yang menerima pekerja ilegal. Namun masih ditangkap ada sebanyak 17 restoran karena itu sudah menerima pekerja ilegal tadi. Ya, yang lainnya mungkin belum mau kali ya, mau tapi masih berpikir-pikir. Intinya ada 50 perusahaan restoran yang ikut dalam jaringan, tetapi ada 17 yang sudah ditangkap karena jelas-jelas melakukan perekrutan secara ilegal. Oke, kemudian ada pekerja ilegal yang ditangkap sebanyak 20 orang, yang dimana ini katanya ada Mbak Indonesia sebanyak 15 orang dan juga dari negara C daratan sana. Kemudian laki-laki pekerja ilegal dari 20 orang tadi berjumlah 6 orang, sisanya sebanyak 14 orang adalah perempuan. Oke. Nah, setelah melakukan penggerebekan, polisi ini juga menggerebek dari ada 17 restoran. Mereka juga menggerebek sebuah apartemen yang berjumlah 4 apartemen, yang dimana di situ mereka tidak hanya
menyita rekening bank, kemudian kartu identitas atau Hongkong ID palsu, kemudian juga kontrak kerja, dan juga HP dan komputer, yang dimana ini sistem untuk rekrut tadi, kemudian memasukkan semua data-datanya. Oke. Nah, mereka tuh uniknya menggunakan sistem merekrut, prosesnya ini seperti pekerja secara legal kan kawan. Jadi mereka tuh ada kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh pekerja ilegal. Jadi mereka juga terikat kontrak seperti kita. Nah, bagaimana sih sistem gajian mereka? Nah, sistem gajian mereka itu adalah harian kan kawan, dan juga hitungan per jam, yang dimana setiap perharinya mereka tuh dihargai gaji dengan 300 Hong Kong dollar atau 500 Hong Kong dollar. Kalau sekarang 1 jutaan per hari, dan per jam biasanya 50 sampai dengan 60 Hong Kong dollar atau sekitaran 100. Ini per jam nggih. Tapi sekali lagi itu juga buat maem sampean, juga buat tempat tinggal, kebutuhan hari-hari ini ditanggung sampean sendiri, bukan perusahaan. Jadi jangan bilang bahwa wow enak, tapi semua biaya hidup, biaya kos-kosan, biaya makan, dan tetek bengee itu sampean sendiri yang menanggung kan kawan. Jadi dibilang nggak enak juga ya. Kalau sampean udah menerima gaji itu hari enak sih, tapi kalau sampean sudah membaginya dengan kebutuhan itu juga nggak enak. Nah, bagaimana sistemnya untuk membayar kawan-kawan semuanya? Oke, dari pemilik restoran itu tidak langsung memberikan kepada kawan-kawan gajinya, namun mereka itu menitipkan kepada pemilik atau majikan. Jadi mereka tuh transfer kepada rekening di majikan tersebut, kemudian di majikan tersebut ini langsung menggaji sampean secara offline tadi nggih. Jadi secara face to face lah gajinya. Jadi tidak langsung kepada pihak perusahaan restoran, kepada PRT enggaknya. PRT pekerja ilegal itu. Jadi tidak ya kan kawan sistemnya. Nah, ini yang menjadi penasaran kita semuanya. Dari pengrekrutan mbak-mbak ini, berapa sih gaji dari agensi atau biaya yang diterima oleh agensi? Nah, biaya yang diterima oleh agensi setiap ngambil sampean dan setiap sampean itu dikirim ke sebuah restoran itu mereka menerima untung sebesar 20.000 Hong Kong dolar atau sebesar 50.000 Hong Kong dolar atau sebesar 40 juta sampai dengan 100 juta penerimaan. Jadi lebih untung ini daripada perusahaan resmi atau agensi resmi. Tapi memang ada juga sih agensi resmi yang menerapkan biaya yang tinggi sebesar 15.000 dolar sini sampai dengan 20.000 dolar sini kepada majikan. Ada juga sih. Jadi tidak jauh beda sistemnya pembayarannya, dan juga tidak jauh beda tentang harga pembayaran dari merekrut pekerja ilegal ataupun legal tadi. Sah atau tidak sah itu hampir sama ya harganya. Oke, dari kasus ini kan kawan, tuntutan penjara dan denda itu bagaimana sih? Mbak-mbak silahkan mendengarkan ya. Bagi seorang pekerja ilegal yang telah melanggar undang-undang imigrasi di negara Hong Kong ini, hati-hati. Anda bisa kena denda sebesar 50.000 dolar sini atau sebesar 100 juta dolar Hong Kong, 100 juta rupiah. Kemudian penjara selama 2 tahun. Ini bagi pekerja. Oke, yang kedua, bagi pihak restoran yang telah menerima Anda, ini bisa kena tuntutan penjara selama 3 tahun dan
tuntutan denda sebesar 350.000 dolar Hongkong. Ini bagi pihak perusahaan ya, restoran tersebut. Kemudian yang ketiga, pelanggaran bagi perusahaan besar atau agensi besar ini bisa dipenjara selama 10 tahun dan juga bisa didenda sebesar 500.000 Hong Kong dolar atau sebesar berapa kan kawan? 1 miliar rupiah. Nah, kawan-kawan semuanya, pekerjaan ilegal ini merekrut tentu mbak-mbak yang sedang OS atau mbak-mbak yang punya paperan di negara Hong Kong ini. Dan bagi orang C sana ini direkrut di negara mereka, kemudian mereka memasuki sebagai visa turis atau visa kunjungan, kemudian setelah itu mereka tidak kembali ke negaranya, mereka bekerja di negara ini dengan bekerja ilegal tadi di sebuah restoran. Dan perusahaan besar dari agensi itu tidak hanya memperkerjakan di negara Hong Kong kan kawan, tapi juga ke negara Makau sana. Jadi mereka itu tidak hanya fokus di sini tapi juga di Makau, restoran Makau juga. Nah kan kawan, kenapa sih kok mau saja pihak dari restoran ini menerima pekerja ilegal? Jawabannya karena murah, nggak ribet, nggak mengeluarkan biaya banyak kepada pihak pemerintah, nggak ribet juga, nggak kesana kemari, intinya nggak mau ribet dan nggak mau mengeluarkan biaya banyak kepada pemerintah, juga tidak mau mengeluarkan biaya banyak kepada pekerja ilegal tersebut. Karena kalau sampai ngambil yang sah itu per bulannya banyak kan kawan, bahkan bisa dibilang per hari ini bisa membayar 800 dolar Hong Kong, ini sampai 1.000 lebih dolar Hong Kong. Jadi mereka tuh tidak mau rugi, akhirnya mau mengambil pekerja ilegal tadi ya. Oke, kan kawan semuanya, sampai tidak bakal enak kan kawan ketika kan kawan memilih untuk menjadi OS di negara ini ya, karena ketika sampean OS, sampean bakal melakukan apa saja untuk bertahan hidup di negara ini. Karena Hong Kong itu keras. Kalau sampean tidak bekerja, sampean tidak makan. Beda kalau di negara kita. Kalau tidak kerja bisa leles dengan cara ngambil padi-padian, mungkin menanam di sekitar rumah. Itu bisa melangsungkan kehidupan sampean. Tapi kalau di negara Hong Kong tidak mungkin sampean mau menanam padi, menanam sayur-sayuran di tengah-tengah hutan, kan nggak mungkin. Jadi itu kenapa kalau di negara Hong Kong pikirkan 2 kali kalau sampean mau melakukan OS atau kerja secara ilegal di negara ini, karena ujung-ujungnya sampean pasti terlibat sebuah kejahatan, pasti ditangkap, pasti kena denda, pasti kena penjara, kemudian sampean dideportasi. Tidak mungkin sampean aman-aman saja. Tapi sekali lagi, apapun resiko yang sampean kerjakan, lakukan, ingat nggih, jangan sampai sampean jual diri sampean sendiri, itu aja. Mungkin kalau kerja di semacam ini, oke, ini sesuatu hal yang menurut aku masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sampai jual diri Anda, tolong sekali lagi untuk tidak dilakukan, karena efeknya itu lumayan besar bagi kehidupan Anda ke depannya. Takutnya itu merusak badan Anda, merusak masa depan Anda sendiri nggih. Jadi sekali lagi channel ini cuman menyarankan tidak untuk membuli kawan-kawan semuanya, bahkan adik-adik semuanya. Tidak enak menjadi OS di negara sini. Tolong dipikirkan secara matang ketika Anda mengambil
BOS di negara orang. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.